Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan iringan rahmat dan juga bimbingan hidayahnya di pagi setengah siang ini kita semua mampu melangkahkan kaki menuju jalan kemuliaan, menuju jalan kebaikan, yakni menuju jalan kita bertolabul ilmi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini terjadi karena iringan rahmat beliau, yaitu di pagi hari ini dengan perjalanan safari dakwah beliau, Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati BA berkenan hadir di tengah-tengah kita di Yayasan An-Najiyah yang kita cintai. Mudah-mudahan apa yang akan diberikan beliau nanti berupa ilmu yang sangat-sangat kita butuhkan dan tentunya sangat-sangat untuk sebagai pedoman kita bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah, di pagi hari ini ada beberapa hal sebelum kita mendengarkan tausiah atau kajian yang akan disampaikan Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati. Pertama, yaitu sedikit izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Yayasan An-Najiyah Al-Islamiyah di Tuban ini. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena sebagaimana yang kita ketahui, dalam perjalanan Yayasan An-Najiyah kemarin kita mengalami berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujian yang kita rasakan yaitu kita ditinggal oleh pembina kita. Orang terbaik di yayasan ini di antaranya adalah Ustadz Masruhin hafidhahullah ta'ala meninggalkan kita. Sehingga dalam perjalanan itu di sana sini banyak keraguan. Terus Yayasan An-Najiyah mengko piye, kondisine piye. Nah, untuk itu perlu kami jelaskan di sini keberadaan Yayasan An-Najiyah Al-Islamiyah Tuban saat ini. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah, Bapak Ibu ingkang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah. Dados Yayasan An-Najiyah Al-Islamiyah, pertama visi misi ini pun tidak berubah dari tahun-tahun yang dulu sebelum kita ditinggalkan oleh beliau, yakni misi atau visi Yayasan An-Najiyah pertama sebagai wadah dan pengembangan dakwah Islam, juga pendidikan, juga kegiatan sosial yang di situ selalu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah di bawah pemahaman para ulama-ulama terdahulu. Untuk itu jangan diragukan, nanti Yayasan An-Najiyah berubah, tidak. Visi misinya kita melanjutkan pendahulu-pendahulu kita, walaupun pendahulu kita itu dipanggil oleh Allah, tapi perjuangan beliau tetap kita jalankan hari demi hari. Untuk itu misi yang akan kita jalankan atau yang sudah kita jalankan, yang pertama kita ingin meningkatkan pemahaman syar'i atau pemahaman Islam di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi Yayasan An-Najiyah ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan masyarakat, ingin menebar pemahaman ilmu syar'i, ilmu agama, yang tentunya dengan ilmu agama itu nanti insya Allah kehidupan itu semakin hari semakin baik. Yang kedua,
Yayasan An-Najiyah misinya adalah mewujudkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendidikan, juga kegiatan dakwah, sebagaimana pagi setengah siang ini kita jalankan. Jadi di antara sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita adalah pendidikan, adalah sarana dakwah, dan alhamdulillah misi daripada Yayasan An-Najiyah yaitu mewujudkan sarana prasarana yang ada. Kita di sini punya KB, kelompok bermain. Kita di sini punya SD, SMP, dan mohon dukungannya supaya ini terus berjalan, semakin hari semakin kuat. Yang selanjutnya, Yayasan An-Najiyah punya misi meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan sosial. Tentunya mungkin lewat informasi baik itu Facebook atau WA sudah kita ketahui. Ketika COVID ini terjadi, relawan-relawan kita An-Najiyah ya semampu mungkin membantu masyarakat baik di sekitar Tuban atau di tempat yang lain. Dan itu kita rasakan manfaatnya luar biasa. Ada yang sakit didatangi satu persatu, ada yang di rumah sakit didampingi, dan ana sendiri sebagai ketua yayasan kalau mendengar berita kematian saudara kita karena COVID, Masya Allah, kita ajak hadir teman-teman itu untuk membesarkan hati keluarga. Jadi kalau masyarakat itu menjauh, kita hadir, kita ikut menyolati. Ada yang di tengah-tengah masyarakat itu biasanya kalau COVID itu hanya 2-3 orang yang menyolati. Alhamdulillah, karena kepedulian terhadap sosial Yayasan An-Najiyah, datang bersama ikhwan yang ada lebih dari 40 orang yang insya Allah semua bertauhid, semua mengenal sunnah, dan itu kita lihat wajah-wajah kegembiraan yang luar biasa pada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Di sisi lain, Yayasan An-Najiyah juga bergerak di bidang sosial. Ya, baru-baru ini kita lihat menebarkan air bersih di daerah-daerah yang kekurangan. Jadi luar biasa kalau kita melihat setiap hari ada 12 rit, 8 rit, sampai kemarin masih ditebar. Itu semua adalah tujuan atau misi kami untuk memberikan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bahasanya An-Najiyah tetap berjalan, tetap bergerak sebagaimana yang diharapkan. Di sisi lain, Yayasan An-Najiyah yang kita cintai ingin mewujudkan yayasan yang lebih baik. Dengan sepeninggal beliau Ustadz Masruhin Hafidhullah, kita merancang, kita memikirkan, kita bermusyawarah, sampai yang terakhir kita memohon kepada Ustadz Aunur Rafiq bin Ghufron yang ada di Gresik untuk menjadi pembina di Yayasan An-Najiyah ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan didatangi seluruh para pengurus, beliau mau berkenan mendampingi kita menjadi pembina di Yayasan An-Najiyah, dan beliau menjanjikan setiap bulan akan membimbing kita secara khusus dan akan membimbing kita dengan kajian secara umum. Ini mudah-mudahan ini yang kita tunggu-tunggu, bahasanya semakin hari kehidupan di yayasan ini semakin baik, tata tertib, transparan, juga profesional yang sudah kita lakukan di tengah-tengah kekurangan-kekurangan ini. Ikhwan fiddin a'azakumullah, mohon maaf agak panjang sedikit. Jadi hal-hal yang sudah kita lakukan, sudah kita sampaikan berupa gerakan-gerakan sosial, dan yang mau akan kita lakukan yaitu pertama dari divisi pendidikan. Divisi pendidikan, Bapak Ibu atau ikhwan wa akhwati fillah, kita membuka pendidikan ini dari jenjang KB, TK, SD, SMP. Jadi kalau ada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan sarana pendidikan, baik itu tingkatan TK sampai SMP. Kalau SMP ini anak kita yaitu mondok di sini
Yayasan An-Najiyah tetap menerima, ya, insya Allah semakin hari semakin kita usahakan baik kualitasnya, meningkat kualitasnya. Karena apa? Kita akan dibimbing oleh asatidzah kibar kita, yaitu Ustadz Aun dan juga yang lain. Untuk itu mohon dukungannya, sampaikan ini kepada masyarakat, kepada warga yang lain. Bahasanya Yayasan An-Najiyah membuka, menerima, ya, murid atau santri baru dari jenjang KB, TK, SD, SMP. Tanpa dukungan panjenengan ini tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, kita juga bergerak di bidang peningkatan sarana dan prasarana. Alhamdulillah, mungkin kalau antum lihat di depan itu ada gedung, yaitu miliknya Pak Bambang yang dijual dengan harga sebenarnya 1.250.000.000. Ya, ini kita sampaikan, akan tetapi karena kebaikan beliau yang 250 juta diwakafkan dan kita diberi tangguh waktu kurang lebih 4-5 tahun untuk melunasi yang 1 miliar. Alhamdulillah kekurangan kita sekarang ini 900 juta kurang lebih. Jadi mohon ini disampaikan. Jadi dalam rangka pengembangan sarana prasarana, baik itu untuk kantor nanti, untuk ruang asrama, untuk sarana istilahnya belajar, kita sudah membeli walaupun belum diuangkan sepenuhnya, yaitu tempat yang seluas 800 meter itu akan menjadi sarana yang insya Allah ke depan lebih baik. Untuk itu jangan ragu-ragu kalau menginformasikan tentang masalah bantuan donatur ke An-Najiyah. An-Najiyah selalu transparan dan disampaikan di grup-grup, dilaporkan dengan sedetail mungkin. Yang selanjutnya adalah kita diberikan wakafan, Bapak Ibu. Wakafan di samping ini. Dan itu mungkin rencana besar kita, termasuk nanti untuk pengembangan anak-anak kita ini kalau makan itu di serambi-serambi masjid, termasuk nanti untuk tempat-tempat makan anak-anak kita. Jadi tetap ini membutuhkan uluran tangan, uluran dana panjenengan dalam mewujudkan cita-cita yang besar dan luar biasa ini. Jadi alhamdulillah ana sendiri menemani anak-anak kita ini ya jadi hari Sabtu Ahad biasanya anak tidur di sini. Selain itu dikelola oleh para asatidzah yang lain. Ikhwan fiddin a'azakumullah. Jadi itulah hal-hal yang bisa kita sampaikan terkait dengan Yayasan An-Najiyah. Mudah-mudahan kebaikan hati ikhwan-ikhwan kita. Jadi ikhwan-ikhwan kita itu kadang sampai memikirkan terus piye ditinggal Ustadz Masrukin. Alhamdulillah kita masih dipikirkan. Kita masih diberikan masukan-masukan. Mudah-mudahan kegalauan pikiran tersebut sudah terjawab saat ini dengan kita paparkan berbagai visi dan misi Yayasan An-Najiyah ke depan. Untuk itu ana juga ingin sekali mengucapkan jazakumullahu khaira kepada seluruh pengurus yayasan yang Masya Allah siang malam, pagi petang berjuang masing-masing mengambil bagian untuk kebaikan Yayasan An-Najiyah. Walaupun kami jauh tidak bisa menemani tiap hari, tapi alhamdulillah kita pantau kegiatan-kegiatan yang luar biasa tersebut akhirnya bisa berjalan dengan baik. Untuk itu nasihat ana sebagai ketua yayasan, tetap yang pertama jaga keikhlasan, yang kedua jaga kebersamaan, karena keikhlasan ini yang akan kita butuhkan, ridho Allah akan datang dan kebersamaan akan menjadikan kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah azakumullah, ini mungkin sedikit pemaparan tentang visi dan misi Yayasan An-Najiyah. Kembali kita pada apa yang kami sampaikan di awal. Jadi kita bersyukur sekali
kita ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum ya Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati di Yayasan An-Najiyah Al-Islamiyah Tuban, Jawa Timur. Mudah-mudahan ilmu yang akan diberikan nanti benar-benar bisa memantapkan hati kita. Dan tema yang akan kita ambil, tema yang sangat-sangat dibutuhkan, yaitu kita semakin istiqomah di atas manhaj salaf. Artinya bagaimana? Kenapa tema ini kita ambil? Sekarang ini kita sadari atau tidak kita sadari, manhaj salaf ini sedang diguncang, sedang diragukan, sedang dirusak. Tapi kehadiran beliau nanti sebagai bekal kita istiqomah dalam menjaganya. Insya Allah manhaj atau jalan salaf, salaf ini maksudnya ulama-ulama terdahulu adalah jalan yang terbaik. Maka kita tidak ragu-ragu, kita tidak akan mundur memperjuangkan perjuangan di dalam membangun Islam dengan bermanhaj salaf. Untuk itu kepada Ustadzuna Abdul Aswad Al-Bayati, mohon sekali lagi nanti dikasih pemaparan, dikasih pencerahan. Nun sewu nggih, biasane nek jenengan ningali beliau niki kan sing enak bahasa Jawa. Nggih napa nggih? Jenengan nyuwun bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Wah, Ustadz tak jak diskusi terserah. Bahasa Indonesia nggih? Amarga enten adik-adik kita yang mungkin masih SMP. Nggih. Jadi nanti beliau akan menyampaikan dengan berbahasa Indonesia, mungkin ya ono campuran logat Jawa Tengah ya ben dadi manise, mboten napa-napa. Kepada Ustadzuna Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati, dumateng panjenenganipun kula sumanggaaken, dan nanti insya Allah ada sesi tanya jawab yang akan dihandle langsung oleh beliau. Untuk kami dari Yayasan An-Najiyah, apabila ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan, baik itu yang kami sengaja atau tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng beliau kula sumangga.